Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Sintia dengan NIM 2020502065 dari kelas 252C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikoterapi pada mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Bapak Dosen Hendra Wijaya MPDI. Langsung saja, yang pertama, perbedaan psikoterapi dengan konseling. Ada beberapa perbedaan antara psikoterapi dengan konseling. Yang pertama, konseling untuk klien sedangkan psikoterapi untuk pasien. 2. Konseling untuk gangguan yang kurang serius sedangkan psikoterapi untuk gangguan serius. 3. Konseling berhubungan dengan pencegahan sedangkan terapi dengan pengobatan konseling. Konseling berhubungan dengan non-medis sedangkan terapi dengan medis. 4. Konseling berhubungan dengan kesadaran sedangkan psikoterapi dengan ketidaksadaran atau masa lalu. Pada dasarnya antara konseling dan psikoterapi dalam hal tujuan sama-sama ingin membantu agar klien dapat menemukan permasalahan untuk kemudian dapat dipecahkan bersama-sama. Namun semua itu hanya dapat terlaksana dengan baik manakala klien dapat membuka diri dan mau diajak kerjasama. Dan adapun perbedaannya lebih kepada pendekatan dan cara penanganannya, di mana konselor sebagai mitra yang dapat memberi masukan dan membantu untuk mewujudkan suatu permasalahan yang dirasakan klien, baik masalah yang disadari maupun yang tidak disadari. Sedangkan psikoterapis, selain menggunakan teknik konseling, ia juga menggunakan terapi yang sifatnya lebih kepada perubahan pada perilaku yang sangat substantif. Menurut Mafer dalam Hartosujono 2004 ada sejumlah perbedaan psikoterapi dan konseling. Dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, konseling merupakan bagian dari psikoterapi. Psikoterapi merupakan bagian yang lebih luas daripada konseling. 2. Konseling lebih mengarah pada penyebab atau awal masalah. 3. Dasar konseling adalah filsafat manusia. 4. Dijelaskan oleh Naraya Rao dalam Hartosujono 2004 bahwa tujuan antara konseling dan psikoterapi sama, namun keduanya berbeda dalam proses pencapaiannya. Konseling dan psikoterapi merupakan suatu usaha profesional untuk membantu atau memberikan layanan pada individu-individu mengenai permasalahan yang bersifat psikologis. Dengan kata lain, konseling dan psikoterapi bertujuan memberikan bantuan kepada klien untuk suatu perubahan tingkah atau behavioral change, kesehatan mental positif atau positive mental health, pemecahan masalah atau problem solution, keefektifan pribadi atau personal effectiveness, dan pembuatan keputusan atau decision making. Dengan demikian, seorang konselor perlu didukung oleh pribadi dan keterampilan yang dapat menunjang keefektifan konseling. Pendekatan psikoterapi terhadap mental illness. Terdapat beberapa pendekatan psikoterapi terhadap mental illness seperti: yang pertama, psikoanalisis dan psikodinamik, berfokus terhadap mengubah masalah perilaku, perasaan dan pikiran dengan cara memahami agar masalah yang biasanya tersembunyi dibawa pikiran sadarnya untuk mendapat solusi. 2. Behavior therapy, berfokus dalam hukum pembelajaran. 3. Kognitif terapi. Kognitif terapi adalah penyebab disfungsi pikiran dalam menyebabkan disfungsi perilaku. 4. Humanistik terapi. Pendekatan humanistik terapi menganggap bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia sebenarnya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. 5. Integratif terapi. Apabila seorang klien mengalami komplikasi gangguan psikologis yang namanya tidak cukup bila ditangani dengan satu metode psikoterapi saja. Bentuk-bentuk terapi. Netzel pada tahun 1998 dalam Slamet 2003 mengemukakan bahwa psikoterapi dapat dilakukan secara individual, dapat juga dilakukan dengan satu orientasi sosial, yakni merupakan psikoterapi dalam kelompok atau grup terapi bersama pasangan atau bersama keluarga. Selain itu, Netzel juga mengemukakan bahwa intervensi klinis dapat mengambil bentuk sebagai kegiatan rehabilitas psikososial dan pencegahan. Pertama, terapi psikoanalisis. 2. Terapi humanistik.
3. Person-centered therapy. 4. Logoterapi atau Franke. 5. Analisis transaksional atau Berni. 6. Ration emotif terapi atau ELIS. 7. Terapi perilaku atau behavior terapi. 8. Terapi kelompok atau grup terapi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.